Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita masih membahas tentang trigonometri. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang nilai fungsi trigonometri dan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, untuk lebih jelas pembahasannya, kalian simak videonya sampai habis ya. Sekarang kita pelajari nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Apa sih sudut istimewa itu? Sudut istimewa itu adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini khusus untuk yang berada di kuadran 1. Jadi kita sekarang akan pelajari dulu yang di kuadran 1. Nah, untuk menentukan nilai-nilai dari besar sudut istimewa ini, kita gunakan konsep trigonometri ya. Nah, dimisalkan nih ada segitiga sama sisi, segitiga ABC dengan masing-masing panjang sisinya adalah 2. Ya kan? Karena segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya besarnya sama. Kemudian kalau segitiga sama sisi, otomatis juga besar sudutnya sama ya. Jadi di sini besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, dari segitiga sama sisi ini kita bagi 2. Nah, 2 bentuk seperti ini. Jadi segitiga ABC ya. Panjang kita ambil menjadi segitiga ini ya. Nih, panjang CB harusnya di sini ada O ya, segitiga COB. Nah, panjang dari titik tengah ke B itu adalah panjangnya 1 karena kan dia awalnya 2 ya. Setengahnya berarti 1. Nah, ini panjangnya 2. Kemudian, karena dibagi 2, otomatis yang ini besar sudutnya 60 derajat, kemudian ini besar sudutnya jadi siku-siku 90 derajat. Nah, yang atas ini tadinya kan 60 derajat. Karena dibagi 2, maka dia menjadi 30 derajat. Nah, akar 3 ini kita dapat dari teorema Pitagoras. Ya, kalian cari ya, coba. Nah, akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Maka hasilnya nanti dapat akar 3. Nah, kemudian kita gunakan konsep sin kostan yang kemarin ya. Jadi kalau sin 30, nah lihat sudutnya nih di titik si C. 30 derajat ini. Sin itu apa? Demi, sin demi depan. Depannya apa? Depannya angka si sudut 30 ini berapa? Oh, 1. Berarti 1 per 2 per miring. Miringnya berapa? Miringnya 2. Maka sin 30 sama dengan setengah. Ya, kemudian sekarang kita ke cos. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat. Masih sudut yang 30 derajat ini ya. Cos itu apa? Cos sami. Samping per miring. Sampingnya 30 derajat berapa? Oh, ini. Sampingnya adalah akar 3. Sampingnya akar 3. Miringnya tetap. Miringnya tidak berubah. Miringnya adalah 2. Maka cos 30 derajat kita tulis jadi setengah akar 3. Kemudian tan 30 derajat. Tan itu apa? Tan adalah desa. Nah, depannya si 30 derajat apa? Oh, 1, ya kan? Kemudian sampingnya si 30 derajat apa? Oh, sebelah sampingnya berarti sini. Akar 3. Maka tan 30 derajat adalah desa 1 per akar 3. Karena dia bentuknya di bawah ini bentuk akar, maka kita rasionalkan. Jadi dikali sama akar 3 per akar 3. Jadi 1 per 3 akar 3. Berarti nilai tan 30 derajat itu adalah 1 per 3 akar 3. Ya, nah sekarang ke yang ini 60 derajat nih, sudut 60 derajat. Berarti jadi sin 60 derajat. Sin itu apa? Demi, ya kan? Sin 60. Nah, depannya 60 berapa? Akar 3. Miringnya berapa? Miringnya tetap 2. Maka sin 60 derajat adalah akar 3 per 2. Atau kita tulis jadi setengah akar 3. Kemudian cos 60. Nah, yang ini sudutnya. Cos 60. Cos itu apa? Sami. Samping per miring. Sampingnya 60 derajat berapa? Oh, 1. Ya kan? Kemudian miringnya apa? Miringnya tetap 2. Berarti cos 60 derajat itu adalah nilainya setengah. Oke, kemudian tan 60 derajat. Tan 60 derajat ini. Tan 60 derajat. Tan 60 ini kan tan apa? Desa. Depan per samping. Depannya apa? Akar 3. Sampingnya 1. Maka nilainya adalah akar 3 per 1. Akar 3 dibagi 1 sama dengan akar
3. Ya, ini jadi nilai sin konstan untuk yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Nah, ini kita sebut dengan sudut istimewa. Ya, masih nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, sekarang ini ada persegi yang ukuran sisi perseginya adalah 1. Nah, karena persegi, otomatis sisi keempat sisinya ini sudutnya membentuk sudut siku. Ya, jadi ini 90 derajat semua. Nah, kemudian dari persegi ini kita bagi 2, tapi dibagi 2-nya dengan menarik garis diagonalnya. Ya, ini. Maka yang tadinya ini bentuknya 90 derajat, karena dibagi 2, maka besar sudutnya adalah 45 derajat. Ya, ini sama 45 derajat. Nah, kemudian ini kan persegi, jadi menjadi bentuk segitiga ya. Nah, ini segitiga siku-siku ini kan bisa berlaku teorema Pitagoras. Nah, untuk mencari miringnya dia berlaku apa? Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 2. Ya, jadi sisi miringnya adalah akar 2. Ya, oke, sekarang kita cari sin 45 derajat. Sin 45 derajat, sin itu apa? Demi. Terserah ya, kalian mau pakai yang ini atau pakai yang ini, terserah, sama aja. Karena hasilnya pasti akan sama. Oke, kebetulan ibu mau pakai yang ini nih, ya. Sin demi. Depannya apa? Sin 45 derajat depannya 1. Miringnya apa? Miringnya akar 2. Oh, jadi 1 per akar 2. Nah, karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan. Sama-sama dikali sama akar 2. Jadi kali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 2. Karena kalau akar dikali akar, yang di dalam akarnya itu bentuknya sama atau angkanya sama, maka akarnya hilang ya. Jadi tinggal sisa 2. Jadi setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat sama dengan samping 45 derajat, sampingnya mana? Sampingnya 1, miringnya akar 2. Jadi 1 per akar 2. Sama kayak tadi, karena penyebutnya bentuk akar, maka kita rasionalkan. Nah, dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya setengah akar 2. Nah, sin 45 sama cos 45 sama ya, ini nilainya. Kemudian tan 45 derajat, tan desa depan per samping. Depannya 1, sampingnya 1. Maka 1 per 1 sama dengan 1. Oke, maka nilai sin 45 itu nilainya hasilnya adalah setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2, tan 45 nilainya 1. Ya. Kemudian ini ada di koordinat kartesius ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian dari titik pusat 0,0 ibu tarik garis ke titik ini X, Y, jadi titik X, Y ya, yang ini nih, titik potongnya X, Y. Ke sini berarti panjangnya X ya, kemudian ke atas panjangnya Y. Ya. Nah, untuk yang tetanya 0 derajat, kita bisa pilih titiknya X-nya 1, Y-nya 0. Ya, X-nya 1, Y-nya 0. Yang ini berarti. Ya, X-nya 1, Y-nya 0. Maka untuk mencari sisi miringnya, itu adalah akar dari si X dan Y ini. Maka R sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1. Oke. Sin 0 derajat. Ini kita pakai menggunakan sin konstan yang bentuk standar. Ya, sin itu kan demi, depan per miring, Y per R. Y-nya apa? Y-nya 0. Miringnya apa? Miringnya 1. Berarti 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian cos 0. Cos itu kan samping per miring. X per R. Sampingnya apa? Sampingnya ini adalah tadi X-nya 1, R-nya 1, berarti 1 bagi 1 sama dengan 1. Ya, kemudian tan 0, tan desa, tan itu Y per X. Y-nya berapa? Y-nya 0, X-nya 1. Oh, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Ya, jadi kalau sin 0 nilainya 0, cos 0 nilainya 1, tan 0 sama dengan 0. Ya, kemudian untuk yang tetanya sama dengan 90 derajat, kita bisa pilih titik 0,1. Jadi 0,1 X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Ya, ini. Maka nilai R-nya sama. Pakai cara yang tadi, pakai Pitagoras, hasilnya sama dengan 1. Oke, sin 90 derajat, sin demi. Si tadi kan Y per R kan, ya. Y-nya apa? Y-nya 1, R-nya
R-nya 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian cos 90 derajat, sampingnya apa? X, miringnya R. Oh, X-nya kan tadi nilainya apa? 0, R-nya 1, maka jadi 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian tan 90 derajat, ya, desa Y per X. Y-nya 1, ya kan? Y-nya 1, X-nya 0. Nah, 1 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak terdefinisi. Kalau 0 dibagi suatu bilangan, hasilnya masih 0. Tapi kalau bilangan dibagi 0, di hasilnya adalah tak terdefinisi, ya. Oke, kalau kita simpulkan ya, kalau kita simpulkan ke dalam sudut-sudut istimewa pada kuadran 1 yang tadi, nah kalau misal besar sudut alfanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, maka sin alfa sin 0 ya, sin 0 adalah nilainya 0. Sin 30 nilainya adalah setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 sama dengan 1. Oke, selanjutnya cos 0. Cos 0 tadi kita dapat 1. Kemudian cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah cos 0 sama dengan 0. Ya, lihat ada hampir kesamaan antara sin sama cos. Bedanya kalau sin dari angka yang terkecil ke yang terbesar. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk cos dari yang terbesar ke yang terkecil. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya, oke, selanjutnya yang tan. Tan 0 hasilnya adalah 0. Tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, tan 90 tak terdefinisi. Nah, supaya gampang kalian menghafalnya, ingat kalau sin dari yang terkecil ke yang terbesar. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos dari yang terbesar. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian tan. 0, 1 per 3 akar 3, 1 akar 3 tak terdefinisi. Lihat, ada nilai yang sama antara sin sama cos. Untuk nilai sin sama cos yang nilainya 45, ini triknya ya. Untuk sin sama cos yang 45 ada bentuk angka 5 belakangnya, maka dia setengah akar 2. Dan untuk tan dia nilainya sama dengan 1. Ya, tapi terserah kalian cara menghafalkannya seperti apa. Ya, oke, Ibu ulang. Sin, untuk sin. Nah, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ingat, dari yang terkecil. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sekarang untuk cos. Cos dari yang terbesar ke yang terkecil. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya, ingat lagi, cos dari yang terbesar. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya, kemudian tan. 0, 1 per 3 akar 3, 1 akar 3 tak terdefinisi. Ya, paham ya? Nah, ini untuk cara menghafalkannya Ibu serahkan ke kalian ya. Tapi tadi sudah Ibu kasih triknya untuk cara menghafalnya. Oke, ini untuk yang sudut istimewa di kuadran 1 untuk nilai sin, cos, dan tan. Oke, ada catatannya. Untuk nilai kosekan, sekan, dan kotangen, kalian sudah tahu kan ya kemarin kalau nilai kosekan itu sama aja dengan 1 per sin alfa. Nilai sekan alfa sama aja dengan 1 per cos alfa. Nilai kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Jadi, semisalnya kalian mencari kosekan 0, berarti kosekan 0 sama dengan 1 per sin 0. 1 per sin 0 berapa? Tak berapa tuh? Yuk, tak terdefinisi. Ya, oke. Sekan dan kotangen juga sama. 1 per cos alfa, kotangen itu sama dengan 1 per tan alfa. Jadi kalian bisa hitung aja. Yang penting ketiga ini, sin, cos, tan ini kalian hafal. Kalau untuk kosekan, sekan, dan kotangen itu akan mengikuti. Ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari trigonometri berikut.
Oke. Ini yang pertama sin 45 plus cos 45, kemudian yang kedua sin kuadrat pi per 3 ditambah cos kuadrat pi per 3, yang ketiga sin 30 kali cos 60 ditambah cos 30 dikali sin 60, kemudian yang keempat tan 60 dikurang tan 30 per 1 plus tan 60 dikali tan 30. Oke, yang pertama kita langsung jawab. Sin 45 derajat tambah cos 45. Sin 45 berapa tadi? Iya, setengah akar 2. Cos 45 tadi berapa? Iya, setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, ini kan bisa kita langsung hitung karena kebetulan akarnya sama, ya. Nah, karena akarnya sama, maka bisa kita hitung. Jadi setengah tambah setengah berapa? 1, berarti 1 akar 2 ya. Jadi akar 2-nya ada 1, maka kita tulis jadi sama dengan akar 2. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini sin kuadrat pi per 3 ditambah cos kuadrat pi per 3. Pi per 3 itu berapa sih? Pi kemarin berapa? 180 derajat. Nah, berarti sama aja dengan 180 bagi 3. 180 bagi 3 berapa? 60 derajat. Maka sama aja dengan nilai sin kuadrat 60 derajat. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikuadratkan. Ya. Ditambah, tadi ini cos kuadrat 60. Ditambah cos 60 berapa sih? Ya, setengah. Jadi ditambah setengah kuadrat. Oke, setengah akar 3 dikuadratkan. Berarti setengah dikuadratkan 1/4. Akar 3 dikuadratkan 3. Maka jadi hasil adalah 3/4. Kemudian setengah dikuadratkan. Berarti 1 kali 1 per 2 kali 2. Jadi 1/4. Jadi 3/4 tambah 1/4. 3/4 tambah 1/4 nilainya adalah 4/4. 4 bagi 4 hasilnya sama dengan 1. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3 ini. Sin 30 derajat dikali cos 60 derajat ditambah cos 30 dikali sin 60. Oke, sin 30 berapa? Iya, setengah. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Ditambah cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3 dikali sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Nah, ini kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Maka 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Maka jadi 1/4. Nah, ini juga sama. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Kemudian akar 3 kali akar 3. 3. Maka jadi hasil adalah 3/4. Nah, berarti 1/4 tambah 3/4 berapa? 4/4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Ya, ini. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang keempat tadi, ya, tadi baru sampai nomor 3, sekarang kita yang keempat. Oke, tan 60 derajat dikurang tan 30 derajat per 1 ditambah tan 60 dikali tan 30. Tan 60 berapa ya? Tan 60 itu adalah akar 3. Dikurang tan 30 dikurang sama 1/3 akar 3. Per 1 ditambah tan 60 adalah akar 3 dikali tan 30 1/3 akar 3. Ya. Nah, ini kan akar 3 kali akar 3 berapa? 3. 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Jadi yang ini nih, untuk nilai ini sama dengan 1 ya. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Kemudian nanti dibagi sama 3 ya. Jadi sama dengan 1. Oke, berarti yang atas tetap. Jadi kita samakan penyebutnya. Ya, ini kan sebenarnya 1/1 ya, akar 3/1 kita samakan penyebutnya jadi 3, maka jadi 3/3 akar 3 dikurangnya 1/3 akar 3. Yang bawah, yang tadi Ibu bilang, ini dia nilainya menjadi 1, jadi 1 tambah 1. Nah, akar 3 per akar 3, 3/3 akar 3 dikurangin 1/3 akar 3, berarti 3 dikurangi 1, 2 ya, jadi 2/3 akar 3. Ya, yang ini jadi 2/3 akar 3, yang bawah jadi 2. Ya. Nah, berarti kan artinya sama aja dengan 2/3 akar 3 dibagi 2. Nah, 2 ini sama aja dengan 2/1. Kalau pembagian pecahan sama aja dengan apa? Ya, sama dengan kayak perkalian pecahan. Maka jadi 2/3 dikali 1/1.
2. Maka ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret, yang ini nih 2 sama si 2. Tinggal apa hasilnya? Tinggal hasilnya adalah 1/3 akar 3. Ya. Nah, sekarang kita mencari perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ya, jadi, nah ini ada koordinat kartesius, dia terbagi menjadi 4 bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Oke, misalkan x, y adalah sebuah titik yang terletak pada kaki sudut theta. Maka ada beberapa kemungkinan. Ya, yang pertama, jika theta di kuadran 1, maka X dan Y positif. Nah, ini kuadran 1 kan X, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Ya, maka kita bisa simpulkan semua fungsi trigonometri itu dia positif. Jadi, sin, cos, tan, kemudian kosekan, sekan, kotangan, itu dia nilainya semua positif. Kemudian yang kedua, jika theta di kuadran 2, maka ini sumbu X-nya negatif, ya kan? Dan Y-nya positif. Otomatis kalau R itu kan sisi miring. Kalau sisi miring pasti selalu positif. Maka hanya sin dan kosekan saja yang nilainya positif. Jadi untuk kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin dan kosekan yang positif. Kemudian jika theta di kuadran 3, theta kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. R-nya, sisi miringnya, itu dia pasti positif. Maka hanya nilai tangen dan kotangen, ya, tan dan 1/tan-nya yang positif. Kan kosekan itu 1/sin, maka sin dan 1/sin atau kosekan ini positif, kuadran 2. Kalau kuadran 3, tan dan 1/tangen. 1/tangen adalah kotangen, positif. Kemudian yang keempat, jika theta di kuadran 4, maka Y-nya negatif. Y-nya negatif, X-nya positif. Ya, dan tadi R otomatis sudah pasti positif. Dengan demikian, hanya cos dan sekan yang nilainya positif. Ya, jadi untuk kuadran 1 semua positif, sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen, semua positif. Nah, untuk kuadran 2 hanya untuk sin dan 1/sinnya, kosekan. Ya, jadi sin dan kosekan positif. Kuadran 3, tan dan 1/tan atau kotangen yang positif. Selain itu berarti negatif ya. Kemudian di kuadran 4 yang positif adalah nilai cos dan sekan. Yang positif selain itu dia negatif ya. Oke, kita langsung ke contoh nih. Tentukan kelima perbandingan trigonometri lainnya jika diketahui tan alfa sama dengan min 2 per akar 5. Untuk alfanya berada pada 90 derajat sampai 180 derajat. Oh, berarti kalau 90 sampai 180 di kuadran berapa? Di kuadran 2, ya. Oke, yang B, diketahui cos beta sama dengan 1 per akar 3 dan sudutnya refleks. Oke. Nah, ini kan untuk kuadran 1 0 sampai 90 derajat, ya kan? Kemudian kuadran 2 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, karena di sini keterangannya katanya adalah alfanya berada pada 90 derajat sampai 180 derajat, pasti kan otomatis di kuadran 2 karena nilai tan juga memang di kuadran 2 dia negatif. Maka supaya memudahkan kita, patokannya itu adalah si sumbu X-nya, ya. Yang menjadi patokan adalah sumbu X. Maka kita tarik garis aja. Menjadi sisi miringnya gini nih. Ya, ini jadi sisi miring. Nah, sudut alfanya mana? Sudut alfanya yang tadi Ibu bilang, patokannya adalah sumbu X. Maka ini. Jadi alfanya di sini, ya. Supaya kalian tidak salah, ya. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu apa? Tan adalah desa, depan per samping. Nah, depannya si alfa berapa? Sumbu Y. Sumbu Y positif. Oh, berarti yang di depannya itu adalah 2, ya. Kemudian di sini minus nih. Berarti kan kita belum tahu yang plus siapa, yang minus siapa. Jadi supaya memudahkan, ya, tan alfa desa depan. Nah, depannya ini kebetulan sumbu Y-nya sumbu Y positif. Oh, berarti depannya nilainya positif. Kemudian samping. Sampingnya si alfa mana? Yang di bawah ini.
Oh, ini kan X-nya sumbu X negatif ya. Berarti dia jadi di sini min akar 5. Nah, sekarang kita cari sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah karena dia sisi miring pasti otomatis ditambah ya. Selain sisi miring, kalau kalian mau mencari depan atau mencari samping, berarti dari miring dikurang yang samping atau depannya ya. Oke, berarti ini jadi 2 kuadrat ditambah min akar 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 2 kuadrat itu adalah 4, min akar 5 dikuadratin, akar kali akar hilang, minus kali minus jadi positif. Maka jadi 5. Maka jadi akar dari 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, berarti sisi miringnya adalah 3. Nah, karena ditanyanya adalah kelima perbandingan trigonometri yang lainnya, maka kita cari yang lainnya. Oke, sin alfa. Sin apa? Sin demi. Depan per miring. Berarti sini apa? 2. Depannya 2, miringnya 3. Berarti 2 per 3. Kemudian cos alfa. Cos adalah sami. Sampingnya apa? Min akar 5. Miringnya 3. Oh, jadi min akar 5 per 3. Atau kalau kita tulis menjadi min 1 per 3 akar 5. Kemudian tan sudah ya, kosekan. Kosekan alfa. Kosekan kan lawannya sin. Berarti mi D ya. Kosekan miring. Miringnya apa? 3. Depannya 2. Oh, berarti jadi 3 per 2. Kemudian sekan. Sekan alfa misa. Sekan alfa miring per samping. Miringnya berapa? Miringnya 3, sampingnya min akar 5. Nah, karena penyebutnya di sini bentuk akar, maka kita rasionalkan. Jadi akar 5 kali akar 5. Maka jadi min 3 per 5 akar 5. Ya. Kemudian yang terakhir kotangan alfa. Kotangan itu sade samping per depan. Berarti min akar 5 per 2. Maka kita tulis jadi min setengah akar 5. Ya, paham ya? Insya Allah paham ya. Ya, kita ke contoh yang selanjutnya, yang bagian B. Diketahui cos beta sama dengan 1 per akar 3 dan dia sudutnya refleks. Ingat, sudut refleks itu kemarin yang apa? Yang besarnya lebih dari 180 derajat ya. Nah, yang tadi Ibu bilang kan, kalau misalnya di kuadran 1 ini kan besarnya 0 sampai 90 ya. 0 sampai 90 dia nilainya semuanya positif ya. Semua fungsi trigonometri dia positif. Kuadran 2 hanya milik sin dan kosekan. Kuadran 3 hanya milik tan dan kotangan. Kuadran 4 milik cos dan sekan. Nah, karena di sini nilai cosnya positif, berarti dia ada di kuadran 4. Maka kita tarik garis saja dulu. Nah, tarik garis ini. Yang menjadi patokan itu adalah pokoknya tadi yang Ibu bilang, patokannya adalah sumbu X. Maka kita tulis di sini adalah betanya. Betanya di sini. Ya, sudutnya di sini. Oke, cos itu apa? Cos adalah samping per miring. Nah, karena ini kan dia sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. R-nya udah pasti positif. Maka sampingnya adalah 1. Miringnya adalah akar 3. Ya, nah berarti kita mencari sisi depannya. Ya, kalau menggunakan Pitagoras, kalau selain sisi miring berarti kalau sisi miring kan dijumlah. Selain sisi miring berarti dikurang. Maka kita mencari depannya adalah dari akar 3 kuadrat ya. Sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Berarti akar 3 kuadrat dikurangin 1 kuadrat. Berarti akar dari akar 3 dikuadratin adalah 3, dikurang 1 dikuadratin 1. Akar 3 dikurangi 1 adalah akar 2. Nah, di sini meskipun hasilnya akar 2, tapi kita ingat-ingat, ini ada di sumbu Y negatif. Maka sisi depannya dia harus bentuknya negatif. Maka jadi min akar 2 ya. Meskipun hasil di sininya positif, kalian lihat lagi tetap letaknya ada di mana? Di tempat sumbu Y negatif. Maka dia tetap harus negatif ya. Oke. Sekarang kita ke sin beta. Sin beta sama dengan demi. Sin itu kan demi. Depannya apa? Depannya adalah min akar 2. Miringnya apa? Akar 3. Jadi min 2 per akar 3. Nah, karena penyebutnya dia bentuk akar 3, maka kita rasionalkan. Atas bawah sama-sama dikali akar 3. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang. Ya, tinggal sisa angka yang di dalamnya, 3. Maka hasil adalah min 1 per 3 akar 6. Kemudian
tan beta. Tan itu adalah depan per samping. Depannya beta mana? Min akar 2. Sampingnya berapa? 1. Berarti jadi min akar 2 per 1 sama dengan min akar 2. Kemudian kosekan beta. Kosekan itu kan lawan dari sin. Mi D kan. Miringnya mana? Miringnya akar 2. Depannya mana? Depannya min akar 2. Oh, berarti jadi akar 3 per min akar 2. Nah, karena bentuk di bawahnya ini dia akar 2, bentuknya akar, maka kita rasionalkan atas bawah kali akar 2. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Akar 2 dikali akar 2, akar hilang. 2, jadi min setengah akar 6. Ya. Kemudian sekan beta. Sekan itu adalah misa. Miring per samping. Miringnya mana? Miringnya adalah akar 3. Sampingnya mana? Sampingnya adalah 1. Maka akar 3 bagi 1 sama dengan akar 3. Kemudian kotangan alfa. Kotangan itu adalah samping per depan. Sampingnya 1, depannya min akar 2. Jadi 1 per min akar 2. Dikalikan, dirasionalkan atas bawah sama-sama kali akar 2. Maka jadi hasilnya min setengah akar 2 ya. Nah, begini ya. Ya, sekarang kita ke latihannya. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai trigonometri berikut ini. Ya, yang pertama, cos 30 ditambah sin 60 per tan 60 ditambah kotangen 30. Kemudian yang B, kosekan 30 ditambah kosekan 60 per sekan 30 ditambah sekan 60. Kemudian, jika tan theta sama dengan 90 derajat, jadi besar sudutnya 90 derajat nih, maka nilai 5 tan 2 theta, berarti 2 dikali 90 derajat artinya. Min setengah kali cos 2 kali theta, berarti 2 kali 90 derajat. Ditambah 4 sin sepertiga theta, berarti sepertiga dikali 90 derajat. Nilainya adalah, ya, kalian cari. Kemudian yang kedua, tentukan kelima perbandingan trigonometri lainnya jika diketahui kotangen beta sama dengan min akar 5 per 2. Dengan betanya 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti ini kira-kira ada di mana nih ya? Di kuadran berapa ini? Nah, kalian cari ya. Kemudian kosekan theta sama dengan 2 per akar 3. Sudutnya adalah sudut tumpul. Berarti yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kira-kira ini ada di kuadran berapa? Kalian cari ya jawabannya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini sampai habis. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dari awal sampai akhir ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.